Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ini gimana sih datangnya nggak tepat waktu nih? Dari tadi saya tungguin. Pak, maaf Pak, kita sambil sertifikasi Pak soalnya. Nggak ada alasan, saya nggak terima alasan deh. Nggak terima Iya Pak. alasan. Jadi kalau udah 15 menit lewat, nggak absen lagi. Ini udah 15 menit nih. Datang cuma bertiga. Udah SP, udah malas lagi itu. Iya, absen 2 kali ya. Di pagi sama itu, terakhir. Iya Pak. Datang cuma 3 ini. Tadi cuma 1 datang. Baru 15 menit, udah datang yang lain tuh. Kevin Semer Ronaldo nih. Ini kalau udah absen udah lebih 3 kali, kamu berhenti aja ya, ngambil ya. Iya Pak, kita minta maaf Pak. Berhenti aja ngambilnya. Parah banget nih. Jadi itu lagi nih. 10 Mei. Kevin sama Ronaldo, Kaisaro nggak sakui, kamu masuk udah terlambat, keluar aja. Kaisaro, kamu keluar aja deh. Keluar aja kamu, udah terlambat. Keluar aja. Maaf Pak, tadi ini lagi Nggak ada apa? alasan, nggak ada Lihat alasan. pelatihan Nggak Pak. ada alasan, nggak ada alasan. Keluar aja. Nggak ada alasan, udah telat sekali itu. Nggak ada alasannya. Saya juga udah minta izin Pak Nggak ada di alasan, grup keluar aja. sama Nanti di keluar di sini. Pak. Keluar sini deh. Nggak ada alasan deh. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Gimana nih? Nggak keluar nih, absen mana nih? Pendek. Ya, dia semua ini hadir, dia hadir. Kevin. Ya, dia nggak hadir tuh. Yang kiri sebagian. Keluar aja ke Soro, keluar aja kamu. Jadi kalau lebih 15 menit saya nggak boleh masuk lagi ya, boleh masuk lagi. Ya, semua lagi kuliah sekarang chapter 13 ya. Chapter 3 ya, 3. Jadi kalau dibiarkan jadi tuh. Sekali absen, ya, 2 3 kali udah keluar aja, nggak usah ikut kuliah aja. Jadi saya akan mulai kuliah lagi ya. Ini man, Google Chrome-nya nggak ada.
Okey, sekarang kita masuk chapter 13 ya, chapter 3. Itu mengenai accounting policy system. Jadi chapter ni refreshing terhadap pengantar akuntansi 1 ya, mengenai siklus akuntansi. Jadi kalau di pengantar 1 kan ni ada 4 chapter saya jadi 1 chapter. Jadi pertama nanti setelah saudara ini bisa menjelaskan basic accounting information system ya. Ini kan sudah tahu ya. Kemudian mencatat dan meringkas transaksi-transaksi yang basic ya. Kemudian bisa mengidentifikasikan dan menyiapkan adjusting entries ya, jurnal pengisian. Dan juga bisa menyiapkan laporan kewangan dari adjusted trial balance dan prepare closing entries. Dan menyiapkan laporan kewangan untuk perusahaan dagang ya. Yang pertama nanti kita bahas mengenai accounting policy system, kemudian record and summarize basic transaction, kemudian identify and prepare adjusting entries, kemudian prepare financial statement, kemudian financial statement for merchandise ya. Yang pertama kita lihat basic terminologi ya. Ini suara saya kedengaran nggak? Halo? Kedengaran, Halo? Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran? Suara saya kedengaran ya? Iya, Pak, kedengaran, Pak. Jadi accounting policy system pertama basic terminologi ya. Ada apa istilah event ya, transaction. Event itu peristiwa ekonomi yang menyebabkan posisi keuangan perusahaan berubah ya. Nah, peristiwa ekonomi ini bukan transaksi ya. Jadi transaksi ini kan tidak ada dua pihak yang terlibat. Ini enggak seperti peristiwa misalnya berlalunya waktu kita harus mengadjust penyusutan ya. Kalau berlalu waktu kita harus mengadjust uang muka sewa, itu event. Kalau transaksi itu transaksi di mana terjadi dua orang atau lebih setuju untuk melakukan transaksi yang menyebabkan itu posisi keuangan berubah. Seperti penjualan itu transaksi. Ada penjualan kepada si A itu transaksi karena urusan dengan si A ya. Jadi beli barang itu transaksi, jual barang transaksi, kemudian juga beli ini aktif tetap transaksi, bayar gaji transaksi. Tapi kalau seandainya kita ada hutang bank itu karena beli waktu kita akui bunga, itu event peristiwa ya, peristiwa. Kemudian juga akun itulah akun yang disediakan untuk masing-masing item di laporan keuangan ya. Dia nanti bisa menampung nanti saya jelaskan lagi. Real account ya, ada nominal account. Jadi account itu dibagi dua, real account sama nominal account. Ada ledger ya, ada jurnal, ada posting, trial balance, adjusting entries, financial statement, ada closing entries. Nah, aturan debit kredit di dalam akuntansi itu akun itu menunjukkan dampak transaksi ya. Menunjukkan dampak transaksi yang terhadap posisi aset, liability, equity, pendapatan dan expense ya. Kemudian double entry account system ya. Sistem double entry account system ini setiap transaksi itu paling tidak ada dua akun yang terpengaruh minimal ya. Nah, kemudian recording untuk yang telah dicatat itu nanti akan didebit, paling tidak satu akun di debit, satu akun di kredit ya. Jadi jumlah debit dan kredit pada saat transaksi dicatat harus sama ya. Ini contohnya misalnya, jadi kalau aset itu naik ya, aset naik catat di surat debit ya, naik ya. Dan kalau dia expense naik catat sebelah debit. Dan kalau liability turun catat di sebelah debit. Jadi intinya kalau aset ya tempat masuknya di debit. Kalau liability, equity, revenue tempat masuknya di kredit ya.
Kalau expand itu masuk di debit. Jadi masuk itu dia bertambah. Ya. Jadi kalau aset itu bertambah di debit, hutang, equity, revenue bertambah di kredit ya. Jadi kalau expand bertambah di debit. Jadi bertambahnya itu kalau di aset itu di debit, kalau bertambah itu utang dan equity revenue di kredit, expand di debit. Nah, saldo normal ada tempat yang bertambah. Jadi saldo normal ada tempatnya di yang bertambah. Kalau bertambah debit, berarti saldo normal di debit. Kalau bertambah di kredit, saldo normal di kredit ya. Ini ya. Gitu. Contohnya misalnya pemilik investasikan 40.000 ya ke dalam perusahaan. Maka yang bertambah yang bertambah apa? Itu aset ya. Bertambah. Kalau saya bertambah sebelah kiri, kalau yang pengaruh kan modal itu. Jadi kalau sebelah kiri bertambah, mengaruhi sebelah kanan juga tambah gitu, tambah juga di kanan. Ya. Kalau dia mengeluarkan cash itu berkurang ya, cash bagian dari aset berkurang ya untuk gaji ya. Nah, gaji berarti kan berkurang 600 ya. Maka sebelah kanan juga berkurang. Berkurang equity juga berkurang. Berkurang equity itu disebabkan oleh beban. Beban itu kan kalau dia bertambah di kredit ya, di debit, bertambah debit. Kalau bertambah debit, dia kan mempengaruhi equity, maka equity bertambah kan sebagai pengurang, ya berkurang. Ya, itu sebabnya di expand itu dia berkurang, bertambah, tapi equity berkurang karena expand itu bertambah di debit. Nah, dia bagian dari equity, kalau bertambah equity kan berkurang. Ya. Dan kalau dia beli office equipment ya, harga 5.200 ya, diberikan promissory note Wesel 6% yang pertukaran. Dia tidak bayar pakai cash, pakai Wesel. Jadi asetnya nanti adalah bentuk bentuk ini, bentuk equipment ya. Nanti liability bentuk utang Wesel ya. Kemudian terima 4.000 cash untuk jasa telah diberikan. Maka kalau 4.000 kan ada cash bertambah di aset. Kalau bertambah berarti kalau hanya mempengaruhi aset dan sisanya pengaruh equity karena ada pendapatan ya, maka equity juga bertambah. Kemudian pay-off of short-term liability ya. Jadi ada pembayaran terhadap short-term liability ya. Case berkurang 7.000. Pak, Nah, maaf nanti, Pak. Ini apa? nggak ada presentasinya Pak. Halo? Nggak ada gambarnya Pak. Itu sebentar ini apa sebentar ya? Ada tulisan the avoid mirroring, don't share Halo? your Halo? Halo Pak, iya Pak. Iya apa? Nggak ada gambar presentasinya Pak. Ini volumenya nggak bisa segede nih. Oh. Halo, kedengaran nggak? Dengaran Pak saya Pak. Terus yang tadi apa mau tanyain? Nggak ada presentasinya Pak. Di sini tulisannya presentasi, sebentar. Aduh. Your presentation to everyone. Rada samar Pak. Kalau presentasi sih. Bentar. Iya Pak. Ini kelihatan nggak? Kelihatan Pak, baru Pak. Tadi nggak kelihatan? Nggak ada tadi Pak. Astagfirullah. Ini soal lagi ya. Jadi tadi ini kita udah sampai jauh nih ya. Ini term accounting ya. Jadi chapter 3 itu yang pelajari mengenai ini yang materi tadi ya. Tadi ya ini yang saya jelaskan tadi ya. Epistemologi ya. Ini. Nah, kemudian juga tadi debit kredit sudah saya jelaskan tadi ya. Dan ini persamaan akuntansi kalau debit pasti naik di debit ya, bertambahnya aset itu di debit, bertambah expense di debit, kemudian bertambah liability di kredit ya, di kredit. Ini.
Kemudian ini contoh tadi yang pertama, kalau pemilik itu tersetor modal ke perusahaan, kemudian cash, maka aset bertambah, modalnya bertambah. Kemudian kalau dia keluarkan cash untuk bergaji sekretaris, cashnya berkurang. Kemudian nambah beban itu akan mengurangi equity. Kemudian juga kalau seandainya dia beli peralatan equipment, maka equipment bertambah. Kalau dibeli dengan OSL berarti utang bertambah, utang OSL bertambah. Ya. Kemudian kalau yang keempat, sini dulu sebentar ya. Kalau keempat, kalau dia terima cash 4.000 dari hasil jasa diberikan, maka pendapatan bertambah. Dan tadi sampai sini ya, kalau dia bayar utang, cashnya berkurang, kemudian utang berkurang. Kemudian dia mengkreasikan apa? Cash ya, cash dividen. Berarti nanti ada utang dividen, nanti laba ditanya berkurang ya, berkurang, sehingga equity-nya berkurang. Laba ditanya itu berkurang tidak debit ya. Dan kalau dia mengconvert non-current liability ke dalam ordinary share ya, non-current liability dalam ordinary share itu maka nanti akan 80.000 utangnya di-convert ke dalam setoran saham. Dan kalau dia bayar cash untuk membeli delivery van ya, peralatan ya, maka asetnya berkurang, cashnya juga cashnya berkurang, makanya akibat delivery van-nya bertambah. Ya. Kemudian juga struktur kepemilikan ya, jenis akun di mana bagian dari seksi bagian likuiditas ya. Jadi perusahaan itu nanti ada proprietorship atau partnership ya. Jadi kalau dia proprietorship serta PT itu hanya kepemilikan kapital. Kalau dia pribadi owner drawing ya, drawing. Ya, sebentar ya. Nah itu kemudian korporasi ini ada share capital, share premium, dividen, dan return earning ya. Ini kalau dia perusahaan ya. Ini kalau ini kan kalau dia pemilik ya, sorry. Ini perusahaan perorangan ya. Perorangan ini bukan PT, sorry. Ini perusahaan perorangan sama perusahaan yang dimiliki lebih dari satu orang, partnership. Jadi equity itu dari owner equity sama owner drawing ya. Jadi modal tuan A, modal tuan B, kalau dia tarik jadi private ya. Kalau perusahaan corporation ada PT, nanti di equity-nya ada share capital ini jumlah nominal setoran sahamnya ya. Kalau di atas nominal share premium. Dan kalau dia bagi dividen, nanti ada dividen sini. Nanti akumulasi laba setiap beri sekarang itu return earning ya. Kemudian juga laporan keuangannya dari pertama dari sisi langkah penyusunan laporan keuangan dimulai dari nyusun income statement ya. Income statement itu nanti hasil laba rugi income statement masuk ke return earning sehingga penambah saldo laba ditahan ya. Nanti dikurang dividen dapat saldo akhir return earning. Akhir return earning itu masuk ke nyusun laporan statement of financial position atau neraca ya. Jadi bagian dari equity ya. Equity kalau ini perusahaan corporation PT, jadi kita baca PT sini bukan perusahaan perorangan ya. Nah, nanti ada share capital ordinary, ada return earning ya. Kemudian pada statement owner structure ya.
Nah, nanti ini struktur pemilikannya. Nah, ini laporan posisi eh, posisi ini. Ini kita menjelaskan dampak transaksi terhadap equity ya, equity. Bisa kalau pemilik investasikan ke dalam perusahaan nanti equity naik ya. Dan kalau naik, jadi dia masuk ke permanent account ya, sebagai modal. Kalau dia perusahaan perorangan ya, bisa modal tuan A, tuan B. Tapi kalau perusahaannya kalau PT, korporasi nanti maksudnya share capital dari related account seperti misal juga share premium ya. Jadi kalau terus pada saat ada pendapatan itu akan meningkatkan equity ya, equity. Dan kalau di dalam perusahaan perorangan atau partnership ya, itu diakui sebagai revenue. Revenue itu akan menambah modal langsung ya, kapital tuan A bertambah. Tapi kalau perusahaan PT, revenue itu nambah retained earning ya. Karena beban itu akan mengurangi equity, yaitu seperti expand ya. Nah, kalau di perusahaan perorangan langsung mengurangi modal tuan A, tuan B. Tapi kalau perusahaan koperasi itu revenue expand kan net income nih, langsung mengurangi retained earning. Prive itu penarikan dari pemilik, kalau perusahaan itu kan dia akan menurunkan equity. Kalau perusahaan perorangan dia diakui sebagai drawing, itu mengurangi modal tuan A, tuan B. Tapi kalau withdrawing oleh pemilik, kalau di PT nama dividen, dividen itu akan mengurangi retained earning. Nah, ini siklus akuntansi ya. Akuntansi itu dimulai dari transaksi atau peristiwa, event atau transaction. Kemudian di catatan pertama kali akuntansi itu di jurnal, Jurnal itu untuk mencatat akun debit, akun kredit jumlahnya berapa. Dan setiap akhir periode diposting ke buku besar masing-masing. Setelah posting buku besar, nanti saldo itu dihitung, maka dapat trial balance ya. Trial balance. Nah, trial balance itu nanti ada adjustment ya, adjustment. Kemudian adjustment trial balance ya. Jadi ini nilai saldo setelah penyesuaian. Nanti untuk menjadikan laporan keuangan bisa menggunakan worksheet ya, worksheet ini. Ada juga, bisa nggak tanpa worksheet? Ada juga tanpa worksheet ya. Dari adjusted trial balance langsung dibikin laporan keuangan ya. Tapi pakai worksheet ada juga ya. Jadi setelah itu saya bikin laporan keuangan, nanti jurnal penutup ya. Penutup nanti lagi saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup itu neraca saldo berisikan akun-akun permanen ya. Kemudian jurnal balik irkasing interest. Nanti masuk lagi ke transaksi periode berikutnya. Jadi mencatat meringkas transaksi dasar ya, menjurnal ya. Dan jurnalnya bisa jadi kalau seandainya pemilik investasikan modal ke perusahaan, maka dia catat di kolom tanggal ya, kemudian nanti di kolom akun title ya, explanation, judul akunnya apa, yang di debit, di kredit, ada penjelasan nih, banyak transaksi yang kurung itu. Jadi kalau sudah menjurnal bikin penjelasan, kalau nggak ada penjelasan ya salah jurnal itu. Jadi seperti misalnya, jadi kalau sudah di ujian menjawab jurnal debit kredit aja tanpa ada penjelasan, berarti dia kurang, ya nggak jelas itu apa itu. Misal case, kalau biasanya kunci itu seperti kunci itu nggak jadi patokan ya. Besok kalau kunci kan cuma DP kredit aja tuh, nggak ada penjelasannya. Tapi kalau ujian sudah penjelasannya, sudah penjelasan nilai kurang tuh. Kemudian cash debit ya, hasil capital di kolom kredit. Nanti ada penjelasannya. Penjelasannya issued ordinary share for cash. Ya. Jadi nanti referensi ini kalau diposting ke besar isi referensinya. Nah, nomor akun ditulis ya. Nah, kemudian ini posting ke buku besar ya. Buku besar dari jurnal tadi posting ke besar. Ini posting ke besarnya ya. Ini kan ini jurnal di atas nih. Yang tadi itu. Jadi nanti kita posting ke buku cash. Itu tanggalnya. Kemudian nanti jurnal ini referensi nomor halaman jurnal. Debit, di debit juga. Nanti setelah itu dapat saldonya, saldo dari ini. Kalau jurnal nggak ada saldo ya, ini akun ya.
saldo. Setelah itu nanti di referensi ini tulis ini nomor case-nya 101 ya. Ini ya. Nah, ini postingnya, posting ke buku besar masing-masing case sama share capital ya. Itu. Ini langkahnya. Satu, tulis tanggal. Yang kedua masukin posting di jurnal itu nomor akunnya. Kemudian di referensi akunnya tulis halaman jurnalnya ini ya. Nah, kemudian yang ketiga lah kita pindahkan intinya jumlahnya. Oh, ini kan jumlah share capital nih ya. Ini juga kalau dia cash share capital cash 1.000 sama 15.000 ini ya. Nah, kemudian nanti yang keempat kita masukkan nomornya ke sini. 31 sama juga dimasukin juga ke sini ya. 31 ini salah nih. Ini 31 sebenarnya. Nah, ini 4 gitu. Nah, kita cara lakukannya ini tabel berisikan nama-nama akun beserta kodenya ya. Ini contohnya, misalnya akun itu ada 5 kelompok kan. Akun aset, utang, equity, revenue, dan spend. Ada 5 kelompok. Nah, masuk kelompok itu nanti ada akunnya. Satu-satu ini kodenya. Ini nama akunnya. Kode dan nama akun. Ya. Jadi aset itu kode 1, semua 1, ada 1. Kalau berarti 2 depan semua. Berarti 3 ya. Kalau revenue 4 ya. Nah, kalau spend macam-macam, ada 6, 7, harusnya kan 5 ini. Ini macam-macam 6, 3, 6, 7, 9 ya. Jadi yang nomor 5 gimana? 5 mungkin ada belum ada nama akun yang 5 itu ya. Jadi 5 belum ada, mungkin diisikan nanti itu ya. Dicadangkan untuk nanti, perubahan nanti. Ini misalnya ya. Jadi dari 310 sampai 311 by step di charge recording proses ya. Debit kredit ini ya. Nah, ini ya. Ini dari 310 sampai 311 ini menunjukkan bagaimana proses mencatat dari transaksi ini, transaksi. Kemudian analisis dasarnya, kita analisis di transaksi itu ternyata cash naik 1.000, equity khusus share capital itu naik juga 100.000. Dari analisis ini masuk ke persamaan akuntansi ya. Akuntansi kita buat debit kreditnya. Wah, kalau dia naik aset, berarti aset debit ya. Kalau naiknya equity naik kan di kredit ya, di kredit. Sehingga debitnya aset, kreditnya equity. Kalau kita jurnal kapital, di jurnal nanti kita posting ya, posting. Ini langkah step dari mulai transaksi sampai ke posting ya, posting. Contoh seperti itu. Juga transaksi tadi nih ya. Ini transaksi tadi, step transaksi itu kita bikin langkahnya dari mulai basic analysis, equity analysis, debit kredit, jurnal sampai ke posting ya. Ini sudah terjadi ya. Contohnya ya. Nah, kemudian trouble itu adalah neraca saldo yang berasal dari kita akhir prodi misalnya. Di akun itu kita tentukan saldo akhir berapa, nanti disusun trouble-nya. Nih, trouble-nya susun untuk mengecek debit kredit sudah sama atau belum ya. Nah, ini saldonya. Ya, misal dari hasil tadi itu cash 80.000 ya, akun cashnya. Tutup sini kan dari sini nih ya. Cash itu berapa nih? Nah, kita lihat saldo cash itu ini ya, posting ini kalau dijumlahkan ini 80.000 ini ya. 80.000. Ya. Ini 80.000 kalau sebut 70.000 plus 25.000 kali 9 6.000. Cuma 50.000 ya. Utang wesel 50.000 ya. Itu. Nah, jadi dari hasil saldo akun itu kita lihat berapa saldonya. Ini tergantung saldo normal. Jadi kalau akhirnya bersih saldo debit ya. Utang saldo berarti di debit, supply debit, pensuran di debit, equipment di debit ya. Utang vessel di kredit, account payable di kredit ya.
ada surplus revenue pasti dikredit ya. Hasil kapital sendiri dikredit ya. Dividen di debit, surplus revenue di kredit ya. Surplus expense di debit dan expense di kredit, debit ya. Jadi saldonya sama 87 debit 87 kredit. Nah, ada juga penyesuaian ya. Penyesuaian itu tergantung pada jenisnya. Ada penyesuaian itu, ini sebenarnya muncul dua sebab, deferral sama accrual. Kalau deferral itu terkait dengan prepaid expense ya, expense dan unearned revenue. Jadi deferral terjadi di mana beban sudah, kalau prepaid expense itu beban sudah dibayar ya, tapi belum digunakan, itu deferral. Kalau unearned revenue-nya itulah sudah terima tapi pendapatan belum diakui. Jadi ini artinya deferral terkait dengan cash in cash out sudah terima tapi kita belum bisa mengakui beban karena belum dikonsumsi, belum bisa mengakui pendapatan karena belum dilakukan penyerahan barangnya atau jasa belum dilakukan itu. Kalau accrual itu di mana cash in cash out-nya belum terjadi ya, belum terjadi. Tapi perusahaan sudah mengakui beban, sudah mengakui expense ya. Sudah mengakui beban, sudah mengakui pendapatan. Kenapa? Karena pendapatan beban diakui, karena bebannya sudah terjadi tapi perusahaan belum bayar ya. Kemudian accrued expense itu accrued revenue pendapatan sudah diakui tapi perusahaan belum terima uangnya gitu. Jadi deferral itu diulang lagi, accrual itu terkait dengan cash out-nya belum terjadi ya. Tapi perusahaan sudah bisa mengakui pendapatan dan beban. Karena pendapatan diakui kenapa? Karena jasa sudah dilakukan, itu yang belum terima. Kalau beban diakui karena sudah dinikmati tapi belum bayar. Tapi kalau deferral kan cash in cash out sudah terjadi. Ya. Itu menurut protokol kan. Balik bang. Ini deferral ya. Nah, itu deferral itu. Deferral itu tadi seperti sekali tahu ada yang prepaid expense, ada revenue ya. Jadi prepaid expense itu deferral itu intinya adalah cash in cash out sudah terjadi perusahaan belum bisa mengakui beban, belum bisa mengakui pendapatan ya. Prepaid expense berarti belum bisa mengakui beban ya. Tapi sudah dibayar ya. Kalau unearned revenue sudah belum bisa mengakui pendapatan tapi sudah terima uangnya. Itu deferral ya. Ya. Jadi ini nanti perusahaan tidak melakukan adjustment, maka terjadi apa? Terjadi karena dia tidak mengakui tidak mengakui prepaid expense ya, maka nanti aset dan liability terlalu ya, terlalu tinggi ya. Itu. Tidak mengakuinya ya. Dan kalau tidak mengakui, jadi kemudian juga expense revenue tidak terlalu rendah ya, terlalu rendah. Ya, jurnal penyelesaiannya. Jadi kalau seandainya prepaid expense itu, prepaid expense itulah ini kalau deferral itu apa? Cash in cash out sudah terjadi. Jadi kalau prepaid expense itu sudah bayar tapi beban belum bisa diakui ya, belum diakui. Sehingga adjustmentnya lah, dia harus bikin pada saat berjalannya waktu nanti di-adjust prepaid expense itu dikredit, debitnya beban. Ya kalau dia terkait dengan pendapatan itu kan uang sudah terima, tapi pendapatan belum bisa diakui. Harus di-adjust tuh saat berjalan waktu nanti harus diakui, liability-nya harus di revenue di debit, kreditnya pendapatan itu. Ya. Nah, prepaid expense itu jadi cashman pembayaran cash belum expense dicatat itu. Tadi itu karena cash sudah dibayar tapi pendapatan belum diakui. Ya. Contoh apa seperti asuransi itu uang pakai uang muka kan, supplies,
dia beli surprise tapi surprise belum dipakai, berarti jangan dakui beban dulu ya buat surprise, advertising ya, sewa kan baru buka tu, so dibayar itu belum dakui beban sewa. Dan building equipment so dibeli kan belum dakui beban pesutan ya. Ini contohnya ya. Jadi kalau dia beli surprise saat dibeli ya surprise pada cash, belum ada beban surprise ya gitu. Nah, pada saat akhir tahun nanti dia akan adjustment ya. Bisa dipakai berapa? Dipakai misalnya 15.000, maka tapi beban sisanya dia kreditnya kayak surprise ya, itu lebih kurang ya. Dengan selalu surprise itu dengan sendiri jadi sisa 10.000. Ini analisisnya. Nah itu kemudian juga apa yang dia minum tik? Minum apa dia? Udah minum. Dah. Apa itu minum tik? Saya sebentar ya. Apa yang tik? Apa nanti? Begitu. Jadi itu je selanjutkan lagi ya. Ya. Jadi misalnya jurnal itu mencatat deferral ya, advertising tadi itu. Misal baru uang muka ya, uang muka kan berarti perlu insurans pada cash, belum dakui sebagai beban sewa, beban asuransi. Tapi ada berjalan waktu nanti ada adjustment ya. Misal berjalan waktu berapa asuransi yang sudah lewat waktu itu misal 500 ya, maka insurans spend pada uang muka sewa, uang muka asuransi ya. Kalau nggak ada adjustment nanti asetnya terlalu tinggi ya. Aset terlalu tinggi, itu beban terlalu rendah ya. Karena kita belum akui beban, belum mengurangi uang muka asuransi itu. Ya. Itu ini contoh asuransi. Dan contoh lagi yang lain apa nih? Penyusutan ya. Jadi pada saat dia beli equipment ya, kan beli equipment ya. Equipment dah dibeli ya. Misal penyusutan per bulan ya. Kalau ini waktu sebulan, laporan keuangan per bulan, berarti depresiasi expense pada akumulasi depresiasi. Kalau nggak ada adjust untuk penyusutan ini, artinya apa? Nanti asetnya nggak berkurang. Boleh bukunya sama dengan harga bulan aja. Aset terlalu tinggi. Karena beban terlalu rendah, karena nggak mati beban penyusutan ya. Ini analisisnya. Nah, kemudian sekarang ya tadi kan baru deferral terkait dengan beban, bukan deferral terkait revenue. Deferral revenue itu apa artinya? Apa? Uang sudah terima, tapi pendapatan belum bisa diakui ya, karena belum diserahkan atau belum lakukan jasanya. Ya. Jadi misalnya revenue itu seperti sewa, kalau kita nyewakan klien kan ada uang muka ya. Jadi kalau perusahaan lain ada tiketnya dibeli baru penumpang, penumpangnya berangkatnya kapan gitu ya. Itu kalau lembaga pendidikan tuition fee. Jadi sudah ada lah ya, bayar SPP ke IPS tuition fee. Di depan, di belakang. Jadi kalau langganan majalah ya, koran. Lebarnya di depan kan, di depan. Dan kalau apa kalau sudah jual barang minta deposit customer, dia pendapatan belum bisa diakui. Jadi contoh misalnya dia pesan iklan nih, terima pelanggan 12.000, kan belum diakui sebagai pendapatan karena jasa belum diberikan. Ya, itu jasa sudah diberikan ya. Misalnya 12.000 itu diakui 4.000 ya. Maka 4.000 itu ada service venue tadi kan dikredit tuh, diakui ya. Kemudian kreditnya service venue. Nah, jadi
pada saat cash terima kan belum lagi sebagai pendapatan, namanya under service revenue di kredit. Nah, ini deferral terkait dengan pendapatan. Sehingga dengan adanya penyesuaian ini, perusahaan itu akan ada pendapatan jasa tapi ya, di kredit ya. Dan juga under service revenue kan akun hutang nih berkurang. Jadi kalau dilakukan nanti hutangnya terlalu tinggi ya. Hutang terlalu tinggi, aktiva terlalu tinggi ya. Gitu. Kemudian pendapatan terlalu rendah ya. Nah sekarang yang kelompok kedua accrual. Accrual itu ada dua kan, accrual terhadap pendapatan, accrual terhadap beban, accrual terhadap pendapatan. Accrual tadi apa? Itu adalah cash in cash flow belum terjadi ya. Perusahaan itu belum terima cash, belum bayar cash, tapi sudah akui pendapatan beban. Accrual yang terkait dengan revenue spend ya, tadi sudah jelaskan juga. Dan kita lihat accrual kalau dia terkait accrual revenue, di mana belum terima cash ya, tapi sudah akui pendapatan karena sudah jasa sudah lakukan tapi belum bayar customer ya. Ya biasa kalau itu terjadi penyesuaiannya lah ya. Pada saat sudah serahkan barang, jasa lakukan tujuannya lah debitnya cash ya, cash. Nanti revenue-nya di kredit ya. Ya, gitu ya. Kemudian kalau accrual spend saat kita akui ada pada saat terjadi kan spend sudah akui ya, sudah accrual spend ya. Belum diakui ya. Sudah akui walaupun belum bayar ya. Belum bayar. Itu akuinya jadi spend, debit, kemudian liability, kredit ya. Utang beban ya. Nanti spend di debit ya. So kita lihat kalau kita lihat accrual revenue itu di mana belum terima cash tapi barang sedangkan jadi nanti diakui ada sewa, ada bunga. Nah ini ya, misal dia sudah berikan jasa 2.000 ya. Jasa 2.000 ya. Nah kemudian dia akan mengakui jasa sudah dilakukan itu dia akui sebagai responsible pada service revenue ya. Akui sebagai responsible karena belum terima cash ya. Ini analisisnya. Dan accrual to expend itu accrual spend apa? Dia belum bayar tapi udah akui beban ya, beban. Gitu. Jadi misalnya perusahaan advertising ini ada 3 bulan notes payable ya. Dia ada punya notes payable utang wholesale 3 bulan. Kemudian bunganya ada berapa? 50.000 ya. Bunga 12%. Nah, kalau sudah bunga 12%, bunganya per bulan berapa? 500 kan. Nah, dia belum bayar dia. Tapi dia sebagai beban. Namanya spend pada notes payable. Bunga di sebulan itu. Ini analisisnya. Contoh lain dari accrual spend itulah gaji ya, gaji. Gaji misalkan dibayar tanggal 26 ya, 26. Ya. Hari Jumat ya. Nah, Sabtu Minggu libur. Nah, gaji kalau dia tanggal 9, 30, 31 pada akhir bulan itu kan belum dibayar. Tapi bayarnya nanti tanggal 2 ya, bulan berikutnya. Atau kalau dia gaji bulanan ya,
Di bulanan misal dari tanggal 25 terima gaji ya, dari tanggal 26 terima gaji. Jadi bulan Oktober, misal dia mulai bekerja tanggal 1, gaji tanggal 26. Nah untuk yang nasional 30, 31 nanti dibayar tanggal 23 bulan berikutnya. Jadi sehingga sanggupi beban gaji 3 hari. Beban 3 hari, makanya dia sebagai utang gaji, salary expense, salary which is expense, payable. Ya. Ini analisisnya sampai ke postingnya. Di tanggal 23 November itu pada saat dia makan tanggal 23 November ya, 23 November ini. 23 November mana? Nah, ini. Ini contoh ini. Nah, ini 23 November ini. Maka waktu dia bergaji kan ada gaji yang 3 hari itu ini. Gaji yang utama 6.000 dibayarnya ya. Kemudian yang ini gaji untuk November ya, 34.000. Ya. Cash 40.000. Jadi gaji 6.000 itu gaji yang di 3 hari bulan lalu, bulan sebelumnya bulan Oktober ya. Dan contoh lain apa itu? Tiba-tiba expand. Expand ini mengakui beberapa hutang tak tertagih ya. Kan belum ada pembayaran ya, tapi masuk ke cadangan penyelesaian hutang tak tertagih. Itu masuk accrual expense ya. Sehingga penyelesaian itu nanti di posting ya. Nanti akan muncul akun-akun baru. Jadi misalnya ada muncul surplus expense, rent expense, trade expense, interest expense, depreciation expense, bad expense ya. Gitu. Ya. Nah, kemudian ini laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan misalnya dimulai dengan statement retained earning sama statement financial position. Jadi dari adjusted trial balance ini saldo setelah penyesuaian, baru kita bikin laporan keuangan. Kalau saldo sebelum penyesuaian itu belum bisa dibikin laporan keuangan. Nah, dari nilai saldo setelah penyesuaian itu kita lihat, kita kan langkah pertama menyusun income statement. Tidak boleh susun dulu, misal laporan perubahan laba return nggak boleh, nggak bisa. Harus bikin dulu laporan neraca, nggak bisa. Karena ada urutannya. Jadi kalau dia nyusun income statement, sudah pilih aja akun pendapatan beban ya. Warna merah itu pendapatan beban masuk ke laporan income statement. Kalau income statement itu nanti net income itu masuk ke laporan perubahan laba ditahan. Nah, laba ditahan ini kalau di saldo ini adalah saldo laba awalnya kan 0. Ini bukan saldo laba ditahan akhir nih, ini awal. Di neraca saldo setelah penyesuaian itu bukan saldo awal dari RA. Nah, setelah kita masukkan net income dan ada nanti dividen 5.000. Dapat saldo akhir 28.000. Terakhir itu nanti untuk nyusun laporan neraca. Neraca itu kita ambil yang dari akun neraca saldo setelah penyesuaian itu akun-akun yang akun aset, akun hutang sama akun equity. Ya, equity. Tidak termasuk saldo akun RA sama pendapatan beban, kan sudah dimasuk ke laporan sebelumnya. Nah, kita cantumkan aja kalau aset itu cash, account receivable, allowance, supplies, prepaid insurance, equipment, commercial depreciation ya. Nah, ini bagian aset nih, ya. Ini nyusunnya equipment ya. Ini dari bawah ke atas nih kebalik ya. Ini 217.500. Dan kalau equity ya, equity dari ini, equity ya. Capital 100.000, nanti masuk saldo retained earning yang tadi itu 20.000 itu. Nah, ini 20.000. Masuk ke laporan neraca ya. Dan utang disalin aja, utang sini. Utang interest payable sampai interest payable.
11.500 ini. Ya. Nah, jurnal penutup lah. Kita menutup akun-akun yang temporer ya. Akun temporer itu lah akun income statement. Ya. Itu. Kemudian akun temporer itu kita tutup ke income summary. Income summary. Kemudian nanti retail earning juga tutup ke income summary. Dividen tu ke summary juga, dividen ke income summary, nanti salary income summary tu ke laba ditahan. Ya. Ni proses jurnal penutupnya. Yang pertama kita tutuplah ini jurnal tutup dia jurnal akun-akun temporer. Dari dividen sampai revenue spend. Kalau di atasnya itu akun-akun neraca, akun permanen. Itu pun akun temporer ini. Karena dia kalau akhir periode kan sudah nggak dipakai pada periode berikutnya. Itu temporer. Saldo nggak dipakai lagi, tutup ke return earning semua. Misal tutup dari service revenue ya, sama beban ya. Ini service revenue tutup, kalau tadi saldo di kredit tutup debit. Jadi dengan penutup ini saldo revenue jadi 0. Maksudnya income summary. Kemudian beban. Beban tadi kan debit, semua beban di kredit semua, berarti saldo dah 0. Kalau di adjust, kalau kita closing, kalau kita posting ke buku besar, berarti saldo kan 0. Ya. Kemudian income summary 33.000 ya. Dari dividen ya. Income summary 3.000 inilah income summary dari saldo account summary kan masuknya revenue 106.000 kredit, kemudian debitnya 3.000, dapatnya lah saldo di kredit kan, kreditnya berapa? 3.000, berarti laba kan. 3.000 itu ditutup ke earning, maka saldo di debit. Jadi saldo itulah karena saldo account summary setelah kita tutup revenue dan spend lah saldo kredit 3.000. Bila tutup account summary di debit. Dengan janji penutup yang ketiga ini, maka saldo account summary jadi 0. Kalau dividen tutup ke RA. Jangan ada jurnal penutup yang terakhir ini, maka saldo dividen jadi 0. Ya. Ini ya. Nah, sehingga setelah tutup kita susun neraca saldo setelah penutupan. Isinya apa? Isinya akun-akun permanen. Nah, akun permanen saldo ini akan dibawa ke periode berikutnya. Periode berikut dipakai saldo cash. Begitu awal tahun saldo cashnya 80.000. Neraca awal tahun berikutnya sama dengan di dalam neraca saldo setelah neraca saldo penutupan ini. Ya, ini sama neraca awal. Ya. Jadi kita ringkas lagi ya. Jadi accounting cycle itu pertama kita transaksi yang terjadi kita catat di jurnal. Di jurnal kita posting ke masing buku besar. Di buku besar kita setelah diposting buku besar itu nanti kita susun saldo dalam bentuk saldo sebelum penyesuaian. Lalu kita buat penyesuaian nomor 4. Kita posting ke buku besar penyesuaian. Setelah posting buku besar mungkin neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah saldo penyesuaian yang ke-6 kita bikin laporan keuangan. Kalau dibuat kita bikin jurnal penutup akun-akun temporer. Setelah penutup di jurnal kita bikin jurnal saldo setelah penutupan. Ya, trial after closing. Habis itu kita bikin jurnal balik ya. Untuk periode berikutnya. Nah, penutup perusahaan dagang ya, perusahaan dagang. Itu kan perusahaan jasa. Perusahaan dagang itu apa? Itu terkait dengan adanya harga pokok penjualan. Jadi income statement itulah nanti kalau perusahaan dagang itu nanti penjualan jadi hitung COGS ya. COGS dapat dari mana? Saldo awal persediaan barang dagang ditambah dengan pembelian bersih ya. Pembelian bersih itu nanti ada pembelian, ada dikurang dengan diskon ya, ada dikurang dengan return on purchase ya. Nah, itu dapat net purchase tambah dengan persediaan awal dapat baru tersedia dijual. Kemudian dijual nanti dikurang dengan persediaan akhir dapat persediaan akhir dapat COGS, cost of goods sold. Itu dapat dari COGS itu. Bruto nanti dikurang dengan beban penjualan, beban administrasi. Kemudian dapat total bebannya nanti bebannya dikurang dengan bruto dapat income from operating. Nanti dikurang dengan pendapatan beban lain ya.
sehingga nanti ada beban yang lain, ya. Kurang pajak dapat net income, ya. Ini kalau return earningnya, return earning awal 16.000 tadi contoh tadi ini. Ini contoh tadi ni, biasa, ya. Contoh ni, contoh bukan yang tadi ni kan perusahaan dagang, tapi perusahaan jasa, ya. Ini nanti dari laba net income 12.200 nanti masuk ke 12.000, ya. Ini net income. Dapat $1 tambah net income, dikurang dividen, dapat saldo akhir laba ditahan 26.400, ya. Dan setelah itu nyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Nanti non-current asset, ya. Current assetnya ada inventory, ya. Berupa insuran, ada berupa dance, ada receivable, ada accounts payable, ada interest receivable, ada kurang loan full account, kurang tambah cash, ya. Ini ada non-current asset, property, equipment, kurang akumulasi, tambah dapat lebih buku 8.300 jumlahkan, ya. Ini perusahaan dagang itu beda inventory ini, inventory. Equity, share capital, return earning, ya. Non-current liability, bond payable, karena liability, notes payable, account payable, property tax payable, income tax payable, sama total current liability, dapat total liability. Dapat total equity dan liability sama dengan total aset, ya. Ini appendix 3, ini 3B itu terkait penggunaan spending interest, ya. Spending interest ini, kalau muncul spending interest itu tergantung pada accrual revenue dan accrual expense, ya. Accrual expense kalau accrual revenue. Jadi kalau accrual expense itu seperti accrual itu apa? Contoh tadi itu cash in cash out belum terjadi, sudah bisa dari pendapatan dan beban, ya. Jadi kalau pendapatan cash belum terima dari pendapatan. Kemudian kalau expense, accrual expense beban belum dibayar tapi sudah sebagai beban, ya. Gitu. Jadi percent interest itu kalau tidak menggunakan percent interest, ya, itu seperti ini. Bisa saldo awalnya jumlah penyusunnya seluruh wages expense pada cash, ya. Ini, ya. Percent interestnya seluruh wages expense pada seluruh wages payable sekitar 200. Ini kalau seandainya pada saat terjadinya seluruh spend itu, ya, ini percent interest, ya. Itu di mana seluruh wages expense pada seluruh wages payable, ya. Jadi dia ngakui utang, ya, utang, ada beban belum bayar, ya. Nah, ini perlu di interest income summary pada seluruh wages expense, ya, interest. Nah, kalau seperti ini maka tidak perlu jurnal balik, ya, jurnal balik nggak perlu, ya. 1 November tidak perlu jurnal balik, ya. Tapi tanggal November nanti begitu dia sudah dibayar, jurnalnya seluruh wages payable, seluruh wages pensiun pada cash. Tapi kalau seandainya pada saat string interest dia menggunakan ini sama, ya, tanggal 1 November dia menggunakan jurnal balik, ya, seluruh wages payable, ini kan ada jurnal balik, maka kalau menggunakan jurnal balik maka saat jurnal terjadi seperti ini. Tapi kalau jurnal balik sesuai wages payable pada seluruh wages spend, maka pada saat dia dibayar tinggal seluruh wages expense pada cash. Dia nggak diakui lagi seluruh wages expense yang 1.300 sekarang sudah diakui, seluruh 1.000 berapa? Yang payable yang 1.200 ini nggak diakui lagi, diakui, ya. Kalau dia sini nggak diakui lagi November 8 November ini, karena sudah diakui tanggal 1 November. Dia kenapa diakui ada utang 1.200 membayar di debit, ya? Karena sebelumnya sudah belum diakui di debit, ya. Ini di debit, ini sudah di debit duluan, jadi bisa dibayar, dia tidak usah membuat seluruh wages payable. Jadi tergantung, jadi apakah ada jurnal penutup atau enggak. Jadi jurnal penutup itu tergantung kalau dia nggak menggunakan jurnal penutup seperti jurnal saat terjadinya. Kalau melakukan jurnal penutup, ini jurnal 8 November itu, ya. Itu deferral juga sama. Deferral kalau dia tidak percent interest, nah tergantung percent interest seperti apa, ya. Percent interest bisa menggunakan, bisa tidak, ya. Ini nggak menggunakan, kalau menggunakan supply expense pada supply, ya. Itu. Ini kalau worksheet, ya, worksheet kalau worksheet untuk perusahaan apa ini? Worksheet, ya.
Ini perusahaan, ini Worksheet deh. Worksheet itu ada turbulent adjustment. Ini Worksheet, sudah diajarkan ya di pengantar akuntansi, sudah ada juga Worksheet. Ya, saya anggap tidak perlu saya ajarkan lagi. Oke. Ada pertanyaan ini, PR-nya ini ya. E311, E312, E317, P32. Ini PR-nya. Ini masing-masing nanti sudah bikin ya, sudah videokan ya. Masuk yang nggak masuk ini juga sama, nggak ada alasan. Pak saya nggak masuk kuliah kedua, jadi pengen nggak bikin, nggak ada alasan ya. Itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum Pak. Ya. Saya sudah agak kurang sehat ya, terus terang aja kurang sehat saya nih, nggak, badan saya nggak enak, meriang nih ya. Belum nih, bentar. Pak, yang buat PR-nya itu Halo? hari Sabtu kirimnya lewat apaan Pak? Nanti kalau kamu upload di itu Google Classroom. Oh, langsung Upload upload di di sana saya Pak. kasih tahu di tugasnya. Ya. Iya, video ya Pak ya. Google Classroom nggak pakai email ke di Google Classroom. Google Classroom ada batas waktu nanti itu ya. Oh iya iya Pak. Jadi nanti habis ini saya upload di Google Classroom ya. Itu untuk hari Sabtu berarti batasnya Pak ya? Apa? Hari Sabtu batasnya Ini ya? kumpulkan Sabtu jam 12 malam ya. Iya Pak, siap. Ya, 12 malam kumpul Sabtu ya. Iya, siap. Ini sudah jawab ini. Jadi presentasinya bikin soalnya, bikin jawabnya kamu jelaskan ya. Jadi jelaskan jangan pakai kunci ya. Kalau kunci nggak saya terima. Jadi penjelasan jawaban untuk bahasa Indonesia jawabannya. Ada langkah-langkahnya. Dari mana angkanya? Jurnal sudah ada penjelasan jurnalnya ya. Jadi nggak boleh pakai bahasa Inggris ya. Masing-masing pasti ada beda lah menjelaskan langkah-langkah pasti beda ya. Dijawabkan nggak boleh bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris. Nggak boleh bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia menjelaskan. Ya. Oke, baik Pak. Jawaban bahasa Indonesia. Ya. Iya Pak. Oke, ada pertanyaan di sini? Ya, ini pakai tulis ya. Kalau ada pertanyaan sampai sini, ini sebentar saya tutup dulu ya. Persetujuan dari koperasi. Iya Pak. Jadi telatnya 15 menit saya akui. Lebih 15 menit saya suruh keluar aja ya. Saya sudah masuk 16 ya, suruh keluar aja. Kan suruh ini sudah SP, masa malas-malas lagi sih? Saya nggak mau, kalau SP itu saya harus disiplin ya. SP itu sudah, kan kamu dirubah di SP. Kalau pemalas masih malas di SP, ngapain ambil SP? Mending usahanya ambil SP ya. Halo? Dan Iya Pak. Nah, kalau masih malas telat juga, nggak usah ambil SP lah ya. SP itu bukan kuliah sembarangan ya. Justru SP itu makin ketat itu. Karena ini ngajar orang yang nggak lulus ya. Ya, kalau masih ada gejala dia seperti sebelumnya, nggak usah aja ambil SP ya, pasti lulus lagi itu ya. Tapi kalau dia rajin ya, datang tepat waktu ya, kemudian PR sudah dikumpulkan ya, itu ujiannya nggak nyontek, UTS bagus, ya, itu baru. Tapi kalau masih pengalaman juga ya, pasti lulus lagi itu, ya. Bukan tobat terakhir nih, ya. Ngerti nggak? Halo? Iya Pak. Itu buka videonya. Saya pengen lihat benar nggak orangnya nih. Buka. Nah. Satu lagi siapa nih? Si Kevin tuh. Kevin. Buka videomu. Kevin. Si Ronaldo tutup lagi video. Aduh, parah banget nih. Ronaldo buka terus videonya. Aduh, tutup lagi sih. Kevin. Kalau buka video saya absen ya. Saya akui absen ya. Berarti saya absen lagi. Iya, ada cuma 2 orang aja. Jadi pada saat terakhir ngebuka video berarti absen. Berarti dia tidur nih. Kevin ini tidur ya. Ini nggak saya akui ya anunya. Masuknya nggak saya akui. Kevin nih. Nah, 2 masuk ya. Berarti dia tidur nih. Saya ulang lagi nih. Saya akui lagi nih ya. Jadi si Kevin itu ternyata dia nggak masuk ternyata. Dia cuman
cuma daftar tuh dia pergi ya, berarti dia sama ke kuliah kelas, berarti dia nggak ada di kelas ya, keluar dia itu ya, keluar dia berarti itu ya. Mana nih enter ya, berarti si Kevin ini yang nggak masuk ya, masuk si Kevin itu. Mana Kevin? Jadi si Kevin itu saya absen Pak. lagi nih. Ada Pak. Nah, dia nggak masuk itu, dipanggil dia nggak ada. Tadi saya ada dipanggil di itu Pak, apa namanya? Halo, Di kenapa Kevin? sertifikasi. Halo? Iya, Pak. Kenapa Halo. kamu? Tadi saya dipanggil di sertifikasi Pak. Kenapa bisa buka videonya? Hari ini volume Malaysia agak besar segede nih. Ya. Volume Malaysia aku hilang nih. Volume di YouTube saya hilang. Saya nggak kedengaran, suara-suara nggak kedengaran. Itu bisa dibuka di mana, Kevin? Kenapa nggak dibuka tadi? Hah? Kenapa nggak dibuka tadi videonya? Ini video saya Pak. Belum kedengaran. Kedengaran Pak? Videomu kenapa nggak dibuka tadi? Oh, ini tadi saya di sebelahan Pak. Soalnya sambil itu saya sertifikasi juga Pak. Udah ya, kalau nanti nggak ada apa pertanyaan lagi, saya agak kurang enak badan saya nih. Iya Pak. Jadi saya sampai sini, sampai ketemu Sabtu jam 8 ya. Yang ada terlambat Iya, Pak. kasih tahu teman lain itu. Kalau terlambat 15 menit, setengah absen nggak boleh masuk aja ya. Iya Pak. Masuk aja. Nanti lihat di YouTube aja, YouTube saya aja nanti ini kuliahnya ya. Iya Pak. Oke, kalau nggak ada, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya. Pak. Di bawah itu mana panas nih? Oh, mana panas man? Mana panas keluar tuh.
Kalau panas keluar. Jemur. Pakai sependeknya. Juga bagi semua tuh. Nggak apa-apa lah, udah diisi di sini, kalau ini nih, di teras nih. Jemur nggak bisa tuh, harus jemur tuh. Celana pendeknya keluar. Pakai masker.